Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Ibu Oknariana SPD MPDE selaku dosen pengampu mata kuliah praktek kewirausahaan. Baik, kami dari kelompok 7 dengan nama usaha Banana Gors yang beranggotakan 4 orang. Di antaranya yaitu yang pertama ada Gesi Esfadiari dengan NIM 230530066, Ovalia Multianda dengan NIM 230533092, Rehan Afrinando dengan NIM 230533098, dan Salsabila Rahmatul Usni dengan NIM 2305103. Baik, yang pertama itu profil usaha. Profil usaha dari produk kami itu nama usahanya Banana Gors. Bentuk dari badan usahanya itu UMKM, yaitu usaha kecil. Lokasinya itu di Jalan Elang nomor 12. Adapun produk utama dari Banana Gors ini merupakan olahan pisang nugget dengan berbagai topping seperti coklat, tiramisu, dan matcha. Next. Adapun latar belakang dari usaha kami itu kegiatan usaha kami ini untuk melatih pemasaran, komunikasi, dan pelayanan konsumen. Dan usaha penjualan cemilan Banana Gors ini dilakukan di Expo, CFD, dan pre-order. Dalam menghadapi tantangan bisnis termasuk menghadapi customer, maka kami juga harus belajar dalam memasarkan suatu produk. Dalam tugas memenuhi mata kuliah kewirausahaan ini, kami mencoba melakukan sebuah usaha sederhana untuk mendapatkan pembelajaran menjadi seorang wirausahawan. Usaha yang kami jalankan merupakan sebuah usaha singkat yang mungkin bisa menjadi sebuah peluang bagi kami untuk masa yang akan datang. Saat ini usaha yang kami jalankan adalah mencoba menawarkan produk dan makanan ini di sekitar Universitas Negeri Padang. Adapun tujuan kegiatan usaha ini yaitu mengembangkan pengalaman wirausaha nyata, melatih menjual produk dengan sopan dan efektif, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Nah, tujuan-tujuan ini bukan hanya untuk memenuhi tugas dan profit saja, melainkan juga mencari penekanan kepada pengalaman sebuah proses wirausaha. Karena melalui pemasaran dan penjualan, kami dapat dituntut untuk berinteraksi dengan banyak orang. Bagaimana cara menawarkan dengan barang dengan baik, sopan kepada konsumen. Meyakinkan konsumen agar membeli produk yang kami tawarkan dan memberi penjelasan serta pelayanan terbaik agar konsumen merasa puas. Next. Untuk presentator selanjutnya itu Gesi Esfadiari. Kepada Gesi, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan terkait waktu dan tempat pelaksanaan. Nah, pada kegiatan usaha Banana Gors, kami melaksanakan penjualan di 3 lokasi utama. Yang pertama pada Expo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang dilaksanakan pada hari Rabu 5 November 2025, mulai pukul 7 pagi hingga selesai, bertempat di depan lobi FEB UNP. Nah, yang kedua, kami juga melakukan penjualan melalui sistem pre-order pada tanggal 5 dan 9 November 2025. Proses pengambilan pesanan dilakukan di Jalan Elang mulai pukul 6 pagi. Nah, ketiga, kami menjual langsung di luar kampus, yaitu pada kegiatan CFD di GOR Haji Agus Salim pada hari Minggu 9 November 2025, mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Nah, dengan adanya variasi lokasi dan waktu penjualan ini, kami dapat menjangkau konsumen yang lebih luas dan meningkatkan peluang penjualan. Next. Nah, selanjutnya ada produk, harga, dan keunggulan. Produk utama yang kami jual adalah banana nugget, yaitu pisang kukus yang dibalut tepung, digoreng, lalu diberi berbagai pilihan topping. Varian topping yang kami sediakan yaitu coklat, tiramisu, matcha, keju, dan oreo. Untuk harga satu box banana nugget
ini berisi 5 potong dijual dengan harga 7.000. Kami juga memiliki beberapa keunggulan produk, yaitu yang pertama menggunakan pisang premium sehingga rasa lebih manis dan alami. Yang kedua, tekstur lembut di dalam namun tetap renyah di luar. Yang ketiga, tersedia pilihan topping yang variatif dan disukai anak muda. Yang keempat, kemasan yang menarik sehingga cocok untuk dibawa pulang maupun diposting di sosial media. Next. Selanjutnya ada target pasar dan strategi pemasarannya. Target pasar utama kami itu adalah konsumen berusia dari 12 tahun sampai 15 tahun, terutama pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Mereka umumnya aktif di media sosial dan sering mencari cemilan yang praktis serta estetik. Lokasi target meliputi area kampus, pemukiman warga, dan tempat keramaian seperti CFD. Untuk strategi pemasaran kami menggunakan beberapa pendekatan, yaitu yang pertama strategi harga. Kami menetapkan harga yang terjangkau serta memberikan promo tertentu di momen tertentu. Yang kedua, distribusi. Penjualan dilakukan melalui gerai dekat kampus, sistem pre-order, dan penjualan online. Yang keempat, promosi. Memanfaatkan Instagram, TikTok, dan WhatsApp, serta membagikan tester untuk menarik minat konsumen. Yang keempat, pengembangan produk dan kemasan. Membuat packaging yang lebih menarik agar menambah nilai jual. Nah, dengan strategi pemasaran ini, kami berharap Banana Girls dapat dikenal lebih luas dan menjadi pilihan cemilan favorit masyarakat. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Desi. Next, untuk presentator selanjutnya itu Salsabila Rahmatul Usni. Kepada Salsabila disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu tuh permodalan. Nah, di mana yang pertama itu di hari Expo dan juga PO yang pertama itu tanggal 5 November dan 2025, di mana dengan bahannya itu ada pisang, tepung terigu, tepung maizena, panir, coklat, tiramisu, matcha, keju, minyak goreng, gula, garam, vanila bubuk, gas, stiker, banner, dan box. Di mana permodalan kami itu total keseluruhannya itu 179.950. Nah, yang kedua itu pada CFD dan PO2 pada tanggal 9 November 2025 dengan bahan pisang, tepung terigu, maizena, panir, coklat, tiramisu, matcha, keju, minyak goreng, gula, garam, vanili bubuk, gas, stiker, box sewa meja, yaitu dengan total 118.100. Nah, selanjutnya itu hasil penjualan, di mana kegiatan itu yang pertama itu di Expo, dan pada tanggal 5 15 11 2025 itu dengan pendapatan 231.000, dan di PO1 dengan pendapatannya itu 91.000, dan di CFD pada tanggal 9 bulan 11 2025 dengan pendapatannya itu 42.000, dan pada PO2 dengan pendapatannya itu 112.000. Jadi keseluruhan hasil penjualan kami yaitu dengan total pendapatannya itu sebesar 476.000. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsa. Next. Baik, untuk presentator selanjutnya itu Ovalia Mulfianda. Kepada Ovalia disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan analisis keuangan. Yang pertama itu dari Expo dan juga PO1. Total modal yang pertama yaitu sebesar 179.950. Total pendapatannya sebesar 322.000. Laba bersihnya sebesar 142.50. Nah, untuk return on investment-nya sebesar 44,11%. Selanjutnya yang kedua yaitu Expo dan juga CFD dan juga PO2. Total modalnya yang pertama sebesar 118.100. Total pendapatnya sebesar 154.000.
laba bersihnya sebesar 35.900, untuk return of investment-nya sebesar 23,31%. Next. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan terkait dengan evaluasi penjualan. Yang pertama yaitu penjualan di Expo. Penjualan melalui Expo atau pameran memberikan dampak yang lebih kuat terhadap peningkatan branding dan juga profesionalitas karena kegiatan ini biasanya dihadiri oleh pengunjung dengan minat yang lebih spesifik sesuai dengan tema acaranya. Meskipun peluang closing lebih besar, kegiatan ini juga membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk sewa booth, dekorasi, serta tenaga. Nah, selain itu, keberhasilan kegiatan sangat bergantung pada kualitas event yang diselenggarakan. Oleh karena itu, desain booth yang menarik, tim penjualan yang kompeten, serta penawaran promo khususnya selama Expo menjadi langkah penting dalam meningkatkan hasil penjualan. Selanjutnya itu penjualan di CFD. Penjualan di CFD umumnya memberikan peluang besar karena tingginya jumlah pengunjung dan interaksi langsung yang dapat dilakukan dengan konsumen. Namun hasil penjualan sering tidak stabil karena dipengaruhi faktor cuaca, lokasi titik jual, serta banyaknya kompetitor di area yang sama. Selain itu, waktu penjualan yang terbatas pada pagi hari membuat potensi transaksi tidak dapat dimaksimalkan. Untuk meningkatkan hasilnya diperlukan pemilihan lokasi yang sangat strategis, display yang menarik, serta promosi sebelum hari pelaksanaan. Selanjutnya yaitu penjualan secara pre-order. Nah, sistem pre-order memiliki keunggulan dalam efisiensi karena mengurangi risiko penumpukan stok serta memberikan arus kas yang lebih sehat dengan pembayaran yang diterima sebelum produksi. Meskipun demikian, tantangan utama dari pre-order ini adalah waktu tunggu yang lebih lama, sehingga pelanggan rentan merasa tidak puas atau membatalkan pesanan apabila terjadi keterlambatan. Untuk mengatasi hal tersebut, estimasi waktu produksi harus disampaikan secara jelas dan realistis serta komunikasi dengan pelanggan yang perlu dijaga secara konsisten. Dengan demikian, ketika metode penjualan tersebut dapat saling melengkapi, CFD efektif untuk meningkatkan exposure Expo, kuat dalam membangun kredibilitas, dan juga pre-order sangat efisien dalam pengelolaan produksi dan juga keuangan. Baiklah, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ovalia Musyanda. Next. Dari hasil penjualan kami selama ini dapat kami simpulkan berdasarkan kegiatan penjualan Benagors melalui 3 metode, diantaranya yaitu Expo, Car Free Day, and System Pre-Order. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha ini memberikan pengalaman langsung dalam proses perencanaan produksi, pemasaran, hingga evaluasi usaha. Penjualan tertinggi diperoleh pada kegiatan Expo karena tingginya jumlah pengunjung dan daya tarik pengunjung tersebut. Nah, dari keseluruhan kegiatan, total pendapatan yang kami dapati sebesar Rp476.000 dengan laba yang cukup baik. Nah, selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kemampuan tim dalam bekerjasama, berkomunikasi dengan pelanggan, serta mengelola keuangan usaha. Secara keseluruhan, usaha Benagors dapat berjalan dengan baik dan memberikan gambaran melalui proses wirausaha sederhana dan efektif. Nah, adapun saran dari ini yaitu kami akan meningkatkan variasi rasa dan topping agar produk lebih menarik, mengoptimalkan promosi digital melalui sosial media seperti TikTok, Instagram, dan juga WhatsApp, dan meningkatkan kualitas kemasan agar produk kami terlihat lebih baik, memperbaiki manajemen waktu produksi terutama dalam sistem PO agar pesanan tidak telat kepada pelanggan, dan melakukan evaluasi rutin setiap melakukan penjualan. Baik, sekian hasil dari penjelasan tentang laporan penjualan kami selama 2 minggu. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.